Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah dari PPG Batch 3 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi dasar 3.8 menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua 3.9 menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin pada bangsa Arab. Indikator pencapaiannya yaitu menganalisis biografi Khulafaur Rasyidin, menganalisis strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, menganalisis peran Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian 4.8 kompetensi dasarnya yaitu menilai proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua 4.9 menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin dan implementasinya pada bangsa Arab. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis biografi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian menganalisis proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Yang selanjutnya yaitu mempresentasikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kita menginjak ke materi yaitu Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin ini juga dapat ditentukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang yang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan orang-orang yang agung. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah surat 100 ayat 100. Adapun tugas Khulafaur Rasyidin yaitu tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Adapun tugas pokok Khulafaur Rasyidin yaitu
melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan atau mengajarkan Islam. Kemudian memimpin negara dan pemerintahan sesuai ajaran Al-Quran dan hadis, mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, serta memberikan kebebasan non-muslim untuk menjalankan ajarannya di wilayah Islam. Selanjutnya yaitu memperluas wilayah Islam dan memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat. Kemudian memerangi orang-orang yang berusaha merusak ajaran Islam. Selanjutnya yaitu mengembangkan ajaran Islam kepada umat yang belum memahami Islam. Keempat, Khulafaur Rasyidin ini berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Nama-nama Khulafaur Rasyidin beserta gelar dan kisah singkatnya yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Khalid bin Fir al-Tamimi al-Quraisy dan lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran, Abu Bakar juga selalu mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad SAW saat diangkat menjadi Nabi. Oleh karena itu, ia menyandang gelar yang sampai saat ini selalu mengikuti namanya As-Siddiq, yang berarti jujur dan membenarkan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi terjadi perang Ridho atau perang melawan kemurtatan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Meninggal dunia pada 65 tahun. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi atau tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dan dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Od bin Qad Bakar bin Razak bin Ka'ab bin Adi bin Lawi bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adwi. Rasulullah SAW memberikannya julukan Al-Faruq, atau sang pembeda, atau berarti sebagai orang yang mampu membedakan antara yang hak, yang benar, dan yang batil atau kesesatan. Selain itu, Umar juga menjadi orang pertama yang digelari dengan Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang beriman. Islam mengalami kemajuan saat sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan 2 kekuatan besar saat itu, yakni Romawi dan Barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman, hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun Departemen Pajak dan Tanah atau Diwan Al-Khars dan Departemen Keuangan atau Diwan Al-Mal.
Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat ditikam oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang yang beragama Majusi yang tinggal di Romawi, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Hal inilah yang membuat usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, penuh risiko, menguras tenaga dan pikiran. Ia tidak segan untuk membagikan rezekinya secara cuma-cuma untuk kebutuhan berperang ataupun halayak luas. Dikisahkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama ahli hadis, mengatakan Utsman mempersiapkan Jaisud pasukan sulit, Jaisud Usrah atau pasukan sulit pada perang Tabuk dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, sehingga sempurna berjumlah 1000. Salah seorang sahabat Rasulullah, Hudzaifah, pun bercerita bahwa Utsman datang kepada Rasulullah sambil membawa 10.000 dinar. Kira-kira kalau sekarang yang 483 juta yang diserahkan dengan kedua tangannya. Akhirnya pada tahun ke-35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa dengan kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu yang sahabat yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menyebutkan jika Ali dilahirkan pada 21 tahun sebelum hijrah. Semasa kecil, Rasulullah SAW telah mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali bin Abi Thalib. Kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah SAW inilah yang membentuk karakter Ali saat dewasa. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling sekadar untuk menantikan siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan atau bertanya padanya. Ia berjalan mengelilingi pasar untuk berdakwah, mengingatkan manusia untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan transaksi jual beli dengan baik. Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang diri. Biasanya ia menasehati orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, hingga menasehati para pedagang dan penjual sayur. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau bersamaan dengan tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij, yakni Ibnu Muljam. Demikianlah
kisah singkat tentang Khulafaur Rasyidin yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah dan mengingatkan kita. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.